Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan bahas modul 5.1 yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Modul ini dapat kalian akses pada blog smartstriker82.com. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Bangun ruang sisi datar. Ada 4 bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas, yaitu kubus, kemudian balok, selanjutnya prisma, dan terakhir limas. Kubus dan balok ini memiliki kemiripan. Unsur-unsur kubus dan balok pun itu sama. Kubus dan balok ini memiliki 8 titik sudut. Titik sudut yang terletak pada sisi alas adalah A, B, C, dan D. Kemudian titik sudut yang berada pada sisi atas adalah E, F, G, dan H. Kemudian kubus dan balok ini memiliki 12 rusuk. Rusuk alas ada 4, A, B, B, C, C, D, dan D, A. Kemudian rusuk tegak ada 4, E, A, F, B, G, C, dan H, D. Dan terakhir rusuk atas ada 4 pula, E, F, F, G, G, H, dan H, E. Oke, selanjutnya kubus dan balok ini memiliki 6 sisi atau 6 bidang. Sisi alas yaitu A, B, C, D. Kemudian sisi tegak ada 4, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, dan terakhir A, D, H, E. Dan yang terakhir adalah sisi atas yaitu E, F, G, H. Selanjutnya kubus dan balok ini memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Satu sisi ada 2 diagonal bidang atau 2 diagonal sisi, yaitu AC, BD. Karena ada 6 sisi, maka total diagonal bidangnya atau diagonal sisinya ada 12. Kemudian kubus dan balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Dan terakhir ada 6 bidang diagonal yang dimiliki kubus dan balok. Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang, yaitu AB, GH, kemudian BCHE, CDEF, dan terakhir AFGD. Nah, bidang diagonal ini menghubungkan rusuk alas dan rusuk atas. Sedangkan bidang diagonal yang menghubungkan rusuk tegaknya adalah AEGC dan terakhir BDHF. Oke, kubus dan balok ini memiliki keistimewaan. Kubus ini cirinya itu rusuknya sama panjang. Misalkan rusuk kubus itu S, karena ada 12 rusuk pada kubus ini, maka panjang kerangka kubus itu dapat kita rumuskan 12 kali S. Sedangkan panjang kerangka balok, P-nya di sini ada 4, L-nya juga ada 4, T-nya ada 4. Dapat kita rumuskan panjang kerangka balok adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Oke, kebetulan di sini belum ditulis. Kemudian kita akan bahas diagonal sisi pada kubus dan balok. Diagonal sisi pada kubus itu dapat kita rumuskan S akar 2. Kita dapat menemukan menggunakan teorema Pitagoras, ini S, ini S, ini siku-siku, maka AC ini S akar 2. Sedangkan AG juga kita gunakan teorema Pitagoras, kita peroleh S akar 3. Oke, sedangkan pada balok ada 3 panjang diagonal sisi. Yang pertama adalah AC, dapat kita cari dari akar P kuadrat tambah L kuadrat, kita gunakan teorema Pitagoras. Kemudian BG dapat kita cari menggunakan rumus akar L kuadrat tambah T kuadrat. Dan yang terakhir AF dapat kita cari menggunakan rumus akar P kuadrat tambah T kuadrat. Sedangkan panjang diagonal ruang balok itu panjangnya sama semua dan dapat dirumuskan akar P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke, itu unsur-unsur pada kubus dan balok. Selanjutnya kita akan bahas materi yang ada pada modul tersebut. Perhatikan gambar kubus berikut. Bidang yang tegak lurus dengan bidang PQVW adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Bidang PQVW tegak lurus dengan bidang TURS. Jadi kita bisa lihat, kita bisa gunakan diagonal sisi yang tegak lurus dengan QV adalah UR, sedangkan diagonal sisi yang tegak lurus dengan PW adalah TS. Jadi bidang yang tegak lurus dengan PQVW adalah TURS. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Bentuk bidang diagonal balok adalah bangun. Oke, silakan dipikirkan. Yap, jawabannya adalah persegi panjang. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring kubus kita akan gunakan untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 persegi yang saling kongruen. Misalkan
rusuknya adalah S, ini S, ini S, maka luas satu persegi adalah S kuadrat. Karena ada 6 persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali S atau 6S kuadrat. Sedangkan volume kubus dipengaruhi oleh rusuk-rusuknya. Ini S, 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 maka volume kubusnya adalah S maka 3. Oke, selanjutnya kita akan cari luas permukaan balok dan volume balok. Balok ini memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya berbeda. Oke, yang pertama sisi alas sama sisi atas. Nah, masing-masing luasnya P kali L, karena ada 2 maka 2 kali PL. Oke, selanjutnya sisi sebelah kanan dan kiri luasnya adalah LT, maka total luasnya adalah 2 kali LT. Kemudian sisi depan dan belakang masing-masing luasnya adalah PT, totalnya adalah 2 kali PT. Karena masing-masing ada 2, maka dapat kita kumpulkan menjadi 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, ini luas permukaan balok. Sedangkan volume balok dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan tinggi. Rumus volume balok adalah P kali L kali T. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang ada pada modul tersebut yang berkaitan dengan luas maupun volume. Oke, soal nomor 7. Akuarium berbentuk balok, luas alasnya 400 cm persegi, diisi air setinggi 25 cm. Sebuah balok kayu dengan luas alas 100 cm persegi dimasukkan ke dalam akuarium sampai seluruh balok kayu terendam air. Sesudah balok kayu tersebut dimasukkan, ketinggian air naik menjadi 30 cm. Tinggi balok kayu tersebut adalah, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita tahu balok kayu itu memiliki volume. Nah, ketika balok kayu ini dimasukkan ke dalam akuarium, otomatis airnya itu akan naik. Nah, kenaikan air ini sama saja dengan volume balok kayu. Jadi dapat kita simpulkan volume balok kayu itu sama dengan volume air yang naik. Volume balok dapat kita rumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar itu sebagai luas alas. Jadi luas alas balok kayu di sini diketahui 100, maka dapat kita cari 100 kali T. Sedangkan volume air yang naik itu mengikuti wadahnya. Karena wadahnya itu merupakan akuarium dan berbentuk balok, maka volume dari air yang naik juga merupakan volume balok. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebarnya itu sebagai luas alas. Di sini diketahui luas alasnya 400. Kemudian kenaikan airnya awalnya 25, kemudian naik menjadi 30, maka kenaikan airnya adalah 30 dikurangi 25, yaitu 5 cm. Oke, selanjutnya mencari tinggi balok kayu sama dengan 400 kali 5 dibagi 100. Oke, 400 bagi 100, 4 kali 5, 20 cm. Jadi tinggi balok kayu tersebut adalah 20 cm. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, kali ini kita bahas prisma segitiga. Nah, ini unsur-unsur prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Titik sudut yang terletak pada alas ada 3, titik sudut yang terletak pada sisi atas ada 3 pula. Kemudian prisma ini memiliki 5 bidang atau 5 sisi. Sisi alas dan sisi atas. Kemudian sisi tegaknya itu ada 3 mengikuti jenis sisinya. Kalau segitiga maka sisi tegaknya ada 3. Kalau segi 4 sisi tegaknya ada 4, segi 5 sisi tegaknya ada 5, dan seterusnya. Oke, ini salah satu jaring-jaring prisma segitiga, bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari luas selimut itu dipengaruhi oleh keliling alas. Nah, alas di sini itu merupakan 2 bangun yang saling kongruen dan sejajar. Jadi, luas selimut itu dapat dicari dari keliling alas kali tinggi prisma. Sedangkan luas prisma dapat dirumuskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kemudian volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Oke, selanjutnya kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan prisma. Soal nomor 2. Sebuah prisma mempunyai 9 rusuk dan 5 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah, silakan dipikirkan terlebih dahulu.
Oke, jawabannya adalah segitiga. Pintar sekali. Nah, prisma ini memiliki ciri rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk atas itu memiliki jumlah yang sama. Nah, itu nanti sebagai segi N pada prisma tersebut. Karena total rusuknya ada 9, maka tinggal kita bagi 9 dengan 3, yaitu 3. Berarti N-nya sama dengan 3, jadi nama prismanya adalah prisma segitiga. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku. Panjang OP 10, KL 16, OK 8, dan LM 9. Luas permukaan prisma adalah, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, di sini merupakan prisma trapesium siku-siku. Karena dia memiliki sepasang sisi yang kongruen itu berbentuk trapesium siku-siku. Sedangkan ini merupakan rusuk tegak yang merupakan tinggi dari prisma. Oke, kita akan cari keliling terlebih dahulu. PL dapat kita cari menggunakan Pitagoras. Di sini OP 10, maka kita tarik ke bawah, ini juga 10. Kemudian OK-nya 8, kita tarik di sini 8. KL 16 dikurangi 10, maka sisanya 6. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh 6, 8, 10. Jadi panjang PL 10. Kemudian keliling alas tinggal ditambahkan semua. Di sini 8, kemudian ditambah 16, ditambah 10, tambah 10 sama dengan 44 cm. Selanjutnya luas alas. Luas alas berarti luas trapesium setengah kali jumlah sisi yang sejajar 16 tambah 10 dikalikan tinggi trapesiumnya 8. Sehingga diperoleh setengah kali 84, 4 dikalikan 26 adalah 104 cm persegi. Oke, kita masukkan ke luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alasnya tadi 104 ditambah keliling alasnya 44 dikalikan tinggi prisma, yaitu LM 9. 2 kali 104 yaitu 208 ditambah 44 kali 9 396, maka totalnya adalah 604 cm persegi. Oke, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu limas. Nah, di sini ada limas segitiga, ini limas segi 4. Oke, kita akan cari unsur-unsur pada limas segitiga. Limas segitiga memiliki 4 titik sudut yaitu A, B, C, dan T. Ini titik sudut yang terletak pada alas, yang T ini merupakan titik puncak. Kemudian terdapat 4 sisi. Sisi alas ada 1, sisi tegaknya ada 3. Selanjutnya limas memiliki 6 rusuk. Rusuk alas ada 3, rusuk tegak juga ada 3. Oke, selanjutnya kita akan lihat limas segi 4. Limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Ini titik puncak, kemudian titik sudut yang terletak pada alas ada 4. Selanjutnya limas segi 4 ini memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegaknya ada 4. Kemudian limas ini memiliki 8 rusuk. Rusuk alas ada 4, rusuk tegaknya ada 4. Oke, ini jaring-jaring limas segitiga dan limas segi 4 seperti ini. Luas limas dapat dirumuskan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan volume limas dapat dicari dari sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan limas. Oke, soal nomor 5, perhatikan jaring-jaring limas. Jika TE 5, AB 6, ABCD persegi, maka volumenya adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, kalau kita bentuk jaring-jaring ini menjadi limas seperti ini. Di sini diketahui TE 5. Kemudian AB, BC itu panjangnya 6. Karena BC 6, maka OE separuhnya yaitu 3. Nah, karena TE 5, kemudian OE 3 dan TO tegak lurus OE, maka kita bisa gunakan Pitagoras. Sehingga kita peroleh TO sama dengan 4 cm. Nah, ini melalui Pitagoras. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sepertiga luas alasnya adalah 6 kali 6 dikalikan tinggi limasnya 4. Kita coret 3 dengan 6 ini 2 kali 6 12 kali 4 48. Oke, ini soal terakhir pada modul kali ini. Perhatikan jaring-jaring limas.
Sebuah limas tingginya 36 cm yang ini, dan tinggi sisi tegaknya adalah 39 cm. Tinggi sisi tegak berarti tinggi segitiga, berarti TG ini. Jika alasnya berbentuk persegi, maka luas seluruh permukaan limas adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita cari PQ terlebih dahulu. Di sini TP-nya 36, kemudian TQ ini 39. PQ dapat kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, 36 dan 39 itu memiliki FPB 3. 36 ini dapat kita nyatakan sebagai 3 kali 12, 39 ini 3 kali 13. Nah, triple Pythagorasnya adalah 12, 13, dan 5, sehingga PQ-nya 3 kali 5 adalah 15. Nah, ini triple Pythagorasnya. Maka kita tinggal cari luas alas, berarti kalau PQ-nya 15, maka sisi AB-nya adalah 2 kali PQ, atau 30. Kemudian BC juga 30, luas alasnya 30 kali 30, 900. Kemudian luas sisi tegaknya, karena alasnya persegi, maka luas sisi tegaknya ini sama masing-masing, TAB, TBC, dan seterusnya itu sama. Karena ada 4, maka dapat kita cari 4 kali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alasnya 30, tingginya adalah 39. Nah, di sini kita peroleh 4 kali setengah 2, 2 kali 30, 60, 60 kali 39 adalah 2340. Sehingga luas permukaan limas adalah 3240 cm persegi. Oke, saya rasa cukup dulu pembahasan kita berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.